Kedatangan yang menghebohkan. Di sebuah desa kecil yang tenang, Gus Ikdam menggelar pengajian akbar di Masjid Besar Al-Mubarak. Jamaah dari berbagai daerah berbondong-bondong datang untuk mendengar tausiah penuh hikmah dan petua bijak dari sang kiai muda yang karismatik itu. Suasana masjid sudah penuh sesak, dan di luar masjid pun jamaah memadati halaman. Ketika Gus Ikdam mulai menyampaikan nasihatnya, tiba-tiba suasana gaduh muncul di depan pintu masjid. Seorang wanita cantik dengan balutan pakaian putih dan kalung salib menghampiri, diikuti beberapa orang yang tampak bingung melihat kedatangannya. Wajahnya bersih, matanya tajam namun penuh kelembutan. Para jamaah terdiam, bertanya-tanya siapa gerangan wanita itu. Gus Ikdam melirik ke arah pintu dan tersenyum ramah, seolah tak terkejut sedikitpun. Wanita itu perlahan mendekat dan duduk di bagian paling belakang, berusaha tidak mengganggu jalannya pengajian. Namun, bisik-bisik tetap terdengar dari jamaah yang merasa aneh dengan keberadaan seorang pendeta di tengah pengajian. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan kajian ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Jangan risau dengan tamu kita, karena masjid adalah rumah Allah untuk siapa saja, ujar Gus Ikdam dengan suara lembut namun tegas, membuat jamaah terdiam dan kembali fokus. Setelah melanjutkan ceramahnya tentang kasih sayang dan persaudaraan, Gus Ikdam menyelipkan pesan tentang bagaimana Islam mengajarkan cinta kasih kepada sesama, terlepas dari agama dan latar belakang. Ucapannya begitu menyentuh, hingga banyak jamaah terharu mendengarnya. Di tengah ceramahnya, Gus Ikdam sekali lagi melirik ke arah pendeta cantik itu. Terlihat raut wajah wanita tersebut perlahan melunak, bahkan matanya berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam hati wanita itu yang tampak bergolak, seolah kata-kata Gus Ikdam menusuk ke dalam lubuk jiwanya. Usai pengajian, beberapa jamaah mendekati Gus Ikdam dan bertanya tentang kedatangan wanita asing itu. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berkata, biarlah Allah yang membuka hatinya. Mungkin ia datang karena ada alasan yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Saat Gus Ikdam hendak masuk ke rumahnya yang berada di sebelah masjid, tiba-tiba wanita itu menghampiri. Maaf, Kiai, bolehkah saya berbicara sebentar? Tanyanya dengan suara lirih namun tegas. Gus Ikdam mengangguk dan mempersilakan. Wanita itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Pendeta Maria, berasal dari kota besar dan tengah mencari kebenaran yang menenangkan hatinya. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa memotong atau menghakimi. Ada tanda tanya besar di hatinya, namun ia tetap menjaga keramahannya. Pencarian kebenaran. Pendeta Maria duduk di beranda rumah Gus Ikdam dengan penuh keraguan. Matanya masih menyisakan jejak air mata, sementara Gus Ikdam tetap tenang dan sabar menunggu wanita itu mengutarakan maksud kedatangannya. Setelah menarik napas panjang, Maria akhirnya mulai berbicara. Kiai, sejak kecil saya dibesarkan dalam lingkungan gereja. Saya mempelajari ajaran dengan sungguh-sungguh, bahkan menjadi pendeta di usia muda. Namun, belakangan ini hati saya gelisah, seolah ada sesuatu yang hilang, ungkap Maria dengan suara pelan. Gus Ikdam tersenyum lembut. Setiap jiwa pasti mencari ketenangan, dan tidak ada ketenangan kecuali dalam mengingat Tuhan, ujarnya. Maria terdiam, meresapi kata-kata itu. Hatinya terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang menyentuh relung terdalam. Maria melanjutkan ceritanya. Ia merasa panggilan Tuhan semakin kuat saat ia mendengar ceramah-ceramah Gus Ikdam melalui video yang tersebar di internet. Keteguhan hati dan keikhlasan dalam menyampaikan ajaran membuatnya penasaran. Hingga akhirnya, ia memutuskan datang langsung untuk bertemu sang kiai muda. Saya sudah berdakwah selama bertahun-tahun, tetapi mengapa hati saya tetap kosong? Mengapa saat mendengar ceramah Anda, hati saya justru merasa damai? Tanya Maria dengan suara lirih, matanya menatap penuh kebingungan. Gus Ikdam menghela napas. Ketika hati manusia merindukan kebenaran, maka Allah akan memberikan petunjuk. Namun, tidak ada paksaan dalam beragama. Ketenangan itu datang saat kita ikhlas mendekat padanya, jawab Gus Ikdam bijak. Maria terdiam sejenak. Saya bingung, Kiai. Di satu sisi, ajaran yang saya yakini selama ini seolah berontak dalam diri saya. Tapi, di sisi lain, ada rasa yang tidak bisa saya jelaskan ketika mendengar tausiah Anda. Apakah mungkin Tuhan ingin menunjukkan jalan lain pada saya? Gus Ikdam menatapnya dengan penuh empati. Hidayah itu milik Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dan membuka hati seluas-luasnya. Jika benar itu panggilan Tuhan, ikutilah dengan hati yang tulus. Jangan biarkan keraguan menguasai, katanya lembut. Malam semakin larut,
namun percakapan mereka terasa semakin dalam. Maria mulai merasa ada harapan baru yang menyala dalam hatinya. Rasa damai yang selama ini ia cari seolah semakin dekat. Di sisi lain, ia tetap bimbang menghadapi kenyataan bahwa keyakinannya selama ini mulai terguncang. Terima kasih, Kiai, sudah mendengarkan saya. Entah kenapa, saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Anda, kata Maria sebelum pamit. Gus Ikdam hanya tersenyum dan berdoa dalam hati agar wanita itu menemukan jalan terbaik. Ketika Maria melangkah meninggalkan rumah, beberapa jamaah yang masih berkumpul terheran-heran melihat keberanian wanita itu berbicara dengan Gus Ikdam. Namun, sang kiai tidak menghiraukan bisik-bisik itu, karena baginya setiap jiwa yang mencari kebenaran pantas dihargai tanpa memandang latar belakang. Hidayah yang mengetuk hati. Setelah percakapan malam itu, Pendeta Maria tidak langsung pulang ke kotanya. Ia memilih tinggal sementara di rumah seorang kerabat yang kebetulan berada tak jauh dari Masjid Al-Mubarak. Selama beberapa hari, ia mengikuti pengajian Gus Ikdam secara diam-diam dari kejauhan. Hatinya semakin tenang setiap kali mendengar tausiah penuh hikmah itu. Pada suatu sore, ketika Gus Ikdam sedang duduk di teras masjid sambil membaca kitab kuning, Maria datang lagi dengan wajah lebih cerah. Ia tampak berbeda, seperti seseorang yang menemukan secercah cahaya di ujung kegelapan. Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum ramah. "Kiai, bolehkah saya bertanya lagi?" ujar Maria dengan penuh kesopanan. "Tentu, silakan. Apa yang membuat hati Anda masih gelisah?" jawab Gus Ikdam dengan lembut. Maria terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata. "Saya membaca terjemahan Al-Quran dan mempelajari isinya. Ada banyak hal yang membuat saya tertegun. Khususnya ketika saya membaca tentang Nabi Isa dalam Islam. Mengapa Islam sangat menghormati beliau, tapi tidak menganggapnya sebagai Tuhan?" Gus Ikdam tersenyum, menyadari kebingungan wanita itu. Nabi Isa dalam pandangan Islam adalah Nabi mulia, hamba Allah yang diutus dengan mukjizat luar biasa. Namun, Islam menegaskan bahwa beliau adalah manusia pilihan, bukan Tuhan. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata-kata itu membuat Maria merenung. Ia merasa ada logika yang begitu kuat namun sederhana dalam ajaran Islam. Lalu, bagaimana dengan konsep cinta dalam Islam? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Mengapa sering terdengar bahwa Islam itu agama yang keras? Tanyanya lagi, Islam itu agama kasih sayang. Bahkan Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kekerasan bukan ajaran Islam, melainkan penyimpangan dari pemahaman yang benar. Allah memerintahkan umatnya berbuat baik kepada semua makhluk, tidak hanya kepada sesama muslim, jelas Gus Ikdam dengan nada penuh keteduhan. Mendengar penjelasan itu, Maria mengangguk pelan, perlahan air matanya kembali mengalir. Kenapa saya baru menyadari ini sekarang? Begitu banyak prasangka dan kebencian yang tertanam dalam hati saya selama ini. Tapi sekarang saya merasa beban itu mulai terangkat, ucapnya dengan suara bergetar. Gus Ikdam meraih segelas air putih dan menyerahkannya kepada Maria. Ketika kebenaran mengetuk hati, terkadang terasa menyakitkan. Namun, itulah proses Allah membersihkan jiwa kita dari keraguan, kata Gus Ikdam sambil tersenyum. Maria meneguk air itu perlahan, seolah ada kesejukan yang meresap ke dalam dirinya. Ia merasa hatinya semakin yakin bahwa ketenangan sejati ada pada Islam. Namun, perjuangan batinnya masih panjang. Ia tahu bahwa keputusan besar menantinya di ujung perjalanan ini. Sore itu, Gus Ikdam menasihatinya agar terus berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah. Jika hati Anda dipenuhi keikhlasan, Allah pasti akan menunjukkan jalan terbaik, tutup Gus Ikdam dengan bijaksana. Pergulatan batin. Malam itu, Maria tak bisa memejamkan mata. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang di kepalanya, mengusik keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Di kamarnya yang sederhana, ia membuka Alkitab dan membacanya berulang kali, namun hatinya justru semakin galau. Rasa damai yang ia temukan saat mendengar tausiah Gus Ikdam terasa lebih nyata dibandingkan dengan apa yang ia dapat selama ini. Maria kemudian teringat akan Al-Quran terjemahan yang ia pinjam dari perpustakaan masjid. Dengan hati-hati, ia membuka surah Al-Ikhlas dan membacanya pelan-pelan. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Air mata Maria kembali mengalir deras. Ia merasa seolah-olah tembok tebal yang selama ini membatasi pemahamannya tentang Tuhan mulai runtuh.
Pikirannya berkecamuk, mencoba menerima kenyataan bahwa apa yang ia anggap benar selama ini mungkin bukanlah kebenaran sejati. Di tengah pergulatan batinnya, Maria memutuskan untuk kembali menemui Gus Ikdam keesokan harinya. Saat fajar menyingsing, ia melihat Gus Ikdam sedang berzikir di masjid. Suasana begitu tenang, dan Maria merasa hatinya tertarik untuk mendekat. Setelah selesai berzikir, Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum hangat. "Ada yang mengganjal lagi di hati Anda, Maria?" tanya Gus Ikdam dengan nada penuh pengertian. Maria mengangguk pelan. "Kiai, saya merasa terombang-ambing. Di satu sisi, keyakinan lama saya seolah tak lagi kokoh. Di sisi lain, ada rasa damai ketika mendengar ajaran Islam. Apakah ini yang disebut hidayah?" Gus Ikdam mengangguk bijak. "Hidayah itu hadir ketika Allah menghendaki, dan kita tidak bisa memaksanya. Tugas kita hanya membuka hati dan pikiran seluas mungkin. Jika memang Allah menanamkan ketenangan dalam hati Anda, ikutilah kata hati itu dengan doa dan tawakal." Maria mengusap air matanya. "Kiai, saya ingin mempelajari Islam lebih dalam. Apakah saya boleh tetap tinggal di desa ini sementara waktu?" "Tentu saja. Di sini Anda bebas belajar dan mencari pemahaman. Jangan ragu bertanya kapan saja," jawab Gus Ikdam dengan penuh kelembutan. Berhari-hari Maria mengikuti berbagai pengajian di masjid. Ia belajar tentang dasar-dasar keimanan, akhlak, serta kisah para nabi. Setiap hari hatinya semakin tenang dan damai, seolah menemukan rumah baru yang selama ini ia cari. Beberapa warga yang awalnya memandang aneh kini mulai menyambutnya dengan hangat. Namun, di sisi lain, keraguan masih sesekali menghampiri. Maria tahu bahwa keputusan untuk meninggalkan keyakinan lamanya bukanlah hal yang mudah. Ia teringat keluarganya, teman-teman gereja, dan umat yang selama ini ia bimbing. Pikirannya bertabrakan antara rasa cinta pada Tuhan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendeta. Di tengah kebingungan itu, Maria mendatangi Gus Ikdam lagi. "Kiai, bagaimana jika saya memutuskan masuk Islam? Apakah Tuhan akan memaafkan saya yang selama ini mungkin tersesat?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Gus Ikdam menatapnya penuh kasih. "Allah Maha Pengampun, Maria. Tidak ada dosa yang terlalu besar baginya jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Hidayah adalah anugerah, bukan beban. Jika Anda merasa yakin, ikuti kata hati dengan penuh ketulusan." Mendengar itu, hati Maria mulai mantap. Ia merasa Tuhan telah menunjukkan jalan terbaik baginya. Kini ia hanya perlu keberanian untuk melangkah dan menerima kebenaran itu sepenuh hati. Keputusan besar. Hari itu, Maria memutuskan untuk melakukan perenungan mendalam. Ia duduk di tepi sungai kecil di dekat masjid, merasakan sejuknya angin dan gemericik air yang menenangkan hati. Suasana damai itu seolah menggiring pikirannya menuju satu titik kepastian. Di tengah keheningan itu, ingatannya melayang ke masa lalu, saat pertama kali ia berdiri di mimbar gereja, berbicara tentang cinta Tuhan dengan penuh keyakinan. Namun, seiring berjalannya waktu, keyakinan itu terkikis oleh kegelisahan yang tak pernah bisa ia pahami. Kini, ia merasa menemukan jawaban dalam Islam, sebuah kebenaran yang begitu tenang dan penuh kedamaian. Tak lama kemudian, Gus Ikdam datang menghampiri. "Sedang merenung, Maria?" tanya beliau dengan senyum lembut. Maria mengangguk. "Kiai, saya merasa sudah cukup mempertimbangkan semuanya. Hati saya semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Tapi, apakah saya bisa meninggalkan semua masa lalu saya begitu saja?" Gus Ikdam duduk di sampingnya, pandangannya menatap aliran sungai yang jernih. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup. Jika hati Anda telah mantap menerima Islam, jangan biarkan masa lalu menjadi penghalang. Justru ia adalah guru yang membuat Anda sampai pada titik ini, ujar Gus Ikdam bijaksana. Air mata Maria kembali menetes. Ia sadar bahwa keputusan ini tidak mudah, namun ia merasa Allah telah membimbingnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. "Saya ingin bersyahadat, Kiai," ucapnya dengan suara bergetar namun tegas. Gus Ikdam tersenyum hangat, seolah merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Alhamdulillah, jika sudah mantap, mari kita lakukan dengan hati yang tulus," jawabnya. Berita tentang keinginan Maria untuk masuk Islam segera menyebar di kalangan jamaah. Banyak yang terkejut sekaligus kagum dengan keberanian wanita itu. Gus Ikdam mengumpulkan jamaah di masjid untuk menyaksikan prosesi syahadat Maria sebagai bentuk dukungan dan doa bersama. Saat Maria berdiri di depan mimbar masjid dengan mengenakan kerudung sederhana, wajahnya memancarkan ketenangan.
Gus Ikdam mendampinginya dengan sabar, sementara jamaah menyaksikan dengan penuh haru. Ucapkan dengan perlahan, ikuti saya, kata Gus Ikdam lembut. Maria mengangguk dan mengikuti lafaz syahadat dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu selesai mengucapkan syahadat, gemuruh takbir menggema memenuhi masjid. Beberapa jamaah tak kuasa menahan air mata haru, sementara Maria meneteskan air mata kebahagiaan. Setelah sekian lama bergulat dengan keraguan, akhirnya ia menemukan jawaban sejati. Gus Ikdam menepuk bahu Maria dengan lembut. Selamat datang dalam cahaya Islam, saudari Maria. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan keteguhan dalam iman, ujar beliau dengan penuh kasih sayang. Maria merasa seolah beban besar terlepas dari pundaknya. Hatinya terasa ringan, penuh ketenangan yang selama ini ia cari. Beberapa ibu jamaah mendekatinya, memeluknya dengan penuh kehangatan. Suasana masjid dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di sudut masjid, beberapa pemuda berdiskusi dengan penuh rasa kagum terhadap kebesaran Allah yang mampu membalikkan hati manusia. Mereka melihat langsung bagaimana hidayah Allah mampu meruntuhkan tembok keyakinan yang selama ini kokoh. Gus Ikdam menutup acara dengan doa penuh haru. Ya Allah, teguhkanlah iman saudari kami ini dan jadikanlah ia hamba yang selalu istiqomah dalam keimanan. Ampuni segala dosa-dosanya dan lapangkanlah jalannya menuju ridha-Mu. Setelah itu, Maria merasa hidupnya telah berubah. Ia bertekad untuk mendalami ilmu agama dan memperbaiki hidupnya sesuai ajaran Islam. Hati kecilnya yakin bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia akan menempuhnya dengan penuh keyakinan serta keikhlasan. Ujian iman. Beberapa hari setelah mengucapkan syahadat, Maria mulai belajar lebih mendalam tentang Islam bersama Gus Ikdam dan para santri. Ia rajin mengikuti pengajian, belajar membaca Al-Quran, serta memahami makna ayat-ayat suci dengan penuh kesungguhan. Jamaah Masjid Al-Mubarak menyambutnya dengan hangat, dan beberapa ibu bahkan mengajarinya cara berwudu dan salat. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, ketika Maria tengah membaca Al-Quran di beranda masjid, seorang pria berperawakan gagah datang dengan wajah marah. Ternyata, pria itu adalah Pastor Lukas, pemimpin gereja tempat Maria berdakwah dulu. Maria, apa yang kamu lakukan di sini? Apa maksudmu berpindah agama tanpa memberitahu siapapun? Bentak Pastor Lukas dengan nada keras. Maria terkejut dan bangkit dari duduknya. Pastor Lukas, diam. Apa kamu tahu betapa banyak jemaat yang bertanya-tanya tentangmu? Mereka kecewa dan merasa dikhianati. Potong Pastor Lukas. Gus Ikdam yang mendengar keributan itu segera keluar. Dengan tenang, beliau menghampiri keduanya. Maaf, ada apa ini, Pak? Tanya Gus Ikdam dengan suara lembut. Pastor Lukas menatap tajam. Kamu yang meracuni pikiran Maria hingga dia meninggalkan keyakinannya. Apa yang kamu lakukan pada dirinya? Gus Ikdam tetap tenang. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saudari Maria datang sendiri mencari kebenaran. Kami hanya memberi pemahaman tanpa memaksa sedikit pun. Maria mengangguk, berusaha menguatkan dirinya. Pastor Lukas, saya yang memutuskan masuk Islam. Hati saya merasa damai di sini. Saya yakin inilah jalan kebenaran yang selama ini saya cari. Pastor Lukas tampak terpukul. Maria, kamu sudah melupakan semua perjuangan kita. Mengapa kamu menghancurkan kepercayaan jemaat yang telah kamu bina selama ini? Air mata Maria mengalir, namun ia tetap tegar. Pastor, saya tidak bermaksud mengkhianati siapapun. Tapi hati saya menemukan kedamaian dalam Islam. Tuhan telah menunjukkan jalan ini kepada saya. Melihat Maria begitu teguh, Pastor Lukas semakin kesal. Kamu telah buta oleh ajaran mereka. Ayo pulang sekarang juga, kita bicarakan ini di gereja. Perintahnya. Namun, Maria menggeleng pelan. Maaf, Pastor, saya sudah memilih. Saya tidak akan kembali. Pastor Lukas terdiam, tak menyangka bahwa Maria begitu yakin dengan pilihannya. Melihat situasi yang mulai memanas, Gus Ikdam mencoba menenangkan. Pak Lukas, hidayah adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan pada siapapun. Mari kita hormati keputusan Maria dengan hati yang lapang. Pastor Lukas tampak frustrasi. Kamu benar-benar sudah berubah, Maria. Saya harap kamu tidak menyesal di kemudian hari. Setelah berkata demikian, Pastor Lukas berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Maria terduduk lemas, menangis terisak. Gus Ikdam duduk di sampingnya, menepuk bahunya dengan penuh kasih.
Sabar ya, Maria. Ujian akan selalu ada, tapi Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang ikhlas. Maria mengusap air matanya dan mengangguk. Saya akan tetap teguh, Kiai. Saya tahu keputusan ini berat, tapi hati saya yakin ini adalah jalan yang benar. Gus Ikdam tersenyum, bangga melihat keteguhan hati Maria. Itulah yang disebut keimanan. Tetaplah bertahan. Insya Allah, setiap kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Para jamaah yang menyaksikan kejadian itu ikut berdoa agar Maria tetap tegar dan istiqomah dalam keimanan. Mereka memahami bahwa menjadi mualaf tidaklah mudah, apalagi dengan tekanan dari lingkungan lamanya. Namun, dukungan mereka membuat Maria merasa tidak sendiri. Sore itu, Gus Ikdam mengajak Maria berdoa bersama, memohon perlindungan dan kekuatan kepada Allah. Setelahnya, Maria merasa lebih kuat dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia yakin bahwa bersama Allah, ia akan mampu melewati setiap rintangan dengan keimanan yang teguh. Jalan baru dalam cahaya iman. Setelah pertemuan dengan Pastor Lukas, Maria merasa beban di hatinya semakin berat. Namun, berkat bimbingan Gus Ikdam dan dukungan jamaah, ia mampu menguatkan diri. Hari-harinya kini penuh dengan belajar mengaji, memahami fikih, dan memperbaiki bacaan salat. Suatu pagi, ketika sedang berlatih membaca Al-Fatihah di serambi masjid, beberapa ibu jamaah datang membawakan makanan dan pakaian baru untuknya. Mereka menyambut Maria dengan penuh kasih sayang, seolah ia sudah menjadi bagian dari keluarga besar Masjid Al-Mubarak. Alhamdulillah, sekarang Maria sudah kelihatan lebih ceria, ujar Bu Rahma sambil menyodorkan sebuah mukena baru. Maria tersenyum bahagia. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kalian semua begitu baik pada saya. Jangan sungkan, Nak. Kita semua saudara seiman sekarang. Kalau ada kesulitan, jangan ragu bercerita, kata Bu Rahma lagi sambil mengusap punggung Maria dengan lembut. Di tengah suasana hangat itu, Gus Ikdam datang dan melihat kebahagiaan terpancar dari wajah Maria. Alhamdulillah, Maria, saya senang melihat Anda mulai merasa nyaman di sini, ujar beliau. Maria mengangguk, ya, Kiai, dukungan dari semua orang membuat saya merasa tidak sendirian. Namun, di balik kebahagiaan itu, ujian lain datang menghampiri. Beberapa hari kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar di desa. Ternyata, Pastor Lukas dan beberapa jemaat gereja mendatangi rumah kerabat Maria untuk memintanya kembali ke gereja. Mereka bahkan membawa spanduk dengan tulisan, Maria, kembalilah. Gereja membutuhkanmu. Melihat keramaian itu, warga desa yang penasaran berkerumun di sekitar rumah tersebut. Kerabat Maria, Bu Rini, merasa tidak nyaman dan mengabarkan hal ini pada Gus Ikdam. Dengan segera, Gus Ikdam dan beberapa jamaah menuju lokasi untuk meredakan suasana. Setibanya di sana, Pastor Lukas langsung menghampiri Gus Ikdam. Apa maksudmu menahan Maria di sini? Dia adalah bagian dari jemaat kami. Ucapnya dengan nada tinggi. Gus Ikdam tetap tenang dan tersenyum. Tenang, Pak Lukas. Tidak ada yang menahan siapapun di sini. Maria sudah dewasa dan berhak menentukan keyakinannya sendiri. Pastor Lukas mendekati Maria yang berdiri di samping Gus Ikdam. Maria, lihat semua jemaat yang mencarimu. Mereka mengkhawatirkanmu. Kamu tahu betapa pentingnya peranmu di gereja. Jangan hancurkan harapan mereka, ujarnya dengan suara lirih namun syarat tekanan. Maria menundukkan kepala sejenak, berusaha menguatkan hatinya. Pastor, saya sangat menghargai perhatian kalian. Tapi keputusan saya sudah bulat. Saya menemukan kedamaian dalam Islam, dan saya yakin ini adalah jalan yang benar bagi saya. Mendengar pernyataan tegas itu, Pastor Lukas tampak terpukul. Maria, apakah semua pelajaran kita selama ini tidak ada artinya bagimu? Maria tersenyum tipis sambil menahan air mata. Bukan begitu, Pastor. Saya tidak melupakan apapun. Hanya saja, hati saya merasa damai dalam Islam. Mohon mengerti. Melihat Maria tetap teguh, Pastor Lukas hanya bisa menarik napas panjang. Beberapa jemaat gereja mulai menangis dan memohon agar Maria kembali, namun ia tetap bertahan. Gus Ikdam kemudian mendekati Pastor Lukas dan berbicara dengan nada persuasif. Tuhan Yang Maha Esa memberi manusia kebebasan untuk mencari kebenaran. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mari kita hormati keputusan Maria dengan hati yang lapang, kata Gus Ikdam penuh kebijaksanaan. Akhirnya, Pastor Lukas menyerah. Baiklah, jika itu pilihanmu, Maria. Kami tidak akan memaksamu lagi.
Tapi ingat, gereja akan selalu terbuka jika kamu ingin kembali, ucapnya sebelum berpaling pergi bersama para jemaat. Setelah kerumunan bubar, Maria terisak di bahu Bu Rini. Kenapa berat sekali, Bu? Saya tidak ingin menyakiti mereka. Bu Rini mengelus rambut Maria dengan lembut. Tenanglah, Nak. Tidak ada perjalanan menuju kebenaran yang mudah. Allah akan memberi kekuatan pada hambanya yang ikhlas. Gus Ikdam menepuk bahu Maria dengan penuh kasih. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Teruslah teguh dan istiqomah. Ingat, ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Hari itu, Maria merasa lebih kuat meski hatinya terluka. Ia tahu bahwa perjuangan sebagai mualaf tidaklah mudah, namun ia yakin Allah akan selalu mendampinginya. Dukungan dari Gus Ikdam dan jamaah membuatnya merasa memiliki keluarga baru yang penuh kasih dan pengertian. Cahaya hidayah di tengah cobaan. Seiring berjalannya waktu, Maria semakin mantap menjalani kehidupan barunya sebagai muslimah. Ia tidak hanya belajar membaca Al-Quran dan tata cara ibadah, tetapi juga mulai memahami hakikat iman dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gus Ikdam dengan sabar mendampinginya, memastikan setiap langkahnya penuh keberkahan. Namun, cobaan kembali datang ketika sebuah berita miring tersebar di media sosial. Seseorang mengunggah video ketika Pastor Lukas dan jemaat gereja datang menjemput Maria di rumah Bu Rini. Video itu disertai narasi provokatif yang menyudutkan Gus Ikdam dan menuduhnya melakukan pencucian otak terhadap Maria. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Banyak komentar menghujat Gus Ikdam dan menyudutkan Maria sebagai pengkhianat agama lamanya. Bahkan, ada ancaman dari pihak tertentu yang ingin mendatangi Masjid Al-Mubarak untuk meminta pertanggungjawaban. Melihat kondisi itu, beberapa jamaah merasa khawatir. Gus, bagaimana kalau mereka benar-benar datang menyerbu masjid? Ini bisa jadi masalah besar, ujar Pak Soleh dengan nada cemas. Gus Ikdam tetap tenang, menenangkan para jamaah. Tenang, Pak Soleh. Kebenaran pasti akan menang. Jangan terpancing emosi. Kita hadapi dengan kepala dingin. Sore harinya, Maria mendatangi Gus Ikdam dengan wajah bingung. Kiai, apakah semua ini salah saya? Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi masjid dan jamaah, ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Gus Ikdam tersenyum lembut. Tidak ada yang salah dari mencari kebenaran, Maria. Fitnah seperti ini biasa terjadi pada siapa saja yang berjuang di jalan Allah. Yang penting, kita tetap sabar dan bertawakal. Di tengah kekalutan itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan masjid. Beberapa pria berbadan tegap turun, dipimpin oleh seorang pemuda bernama Reza, mantan murid Gus Ikdam yang kini menjadi pengacara terkenal. Gus, saya sudah lihat video itu. Saya datang untuk membantu, kalau ada pihak yang berusaha memfitnah atau melapor ke pihak berwajib, kata Reza dengan tegas. Gus Ikdam tersenyum lega. Alhamdulillah, Reza, kehadiranmu sangat berarti. Semoga kita bisa menghadapi ini dengan bijak. Reza kemudian mendampingi Gus Ikdam untuk membuat pernyataan resmi bahwa tidak ada paksaan dalam keputusan Maria masuk Islam. Mereka juga mengirim somasi kepada pemilik akun penyebar video agar menarik unggahannya dan meminta maaf secara terbuka. Hari-hari berikutnya, berita tentang kebenaran mulai tersebar. Banyak yang akhirnya memahami bahwa keputusan Maria murni dari kesadarannya sendiri, tanpa ada unsur paksaan. Pihak gereja pun mengeluarkan klarifikasi bahwa mereka menghormati pilihan Maria. Setelah badai itu mereda, Maria semakin yakin bahwa perjuangan di jalan Allah penuh dengan ujian. Ia berterima kasih pada Gus Ikdam dan Reza yang telah membantunya menghadapi cobaan berat ini. Terima kasih, Gus. Saya belajar banyak tentang kesabaran dari Kiai, ucap Maria dengan penuh haru. Alhamdulillah, Maria. Ingat, setiap perjuangan pasti ada tantangan. Tetap istiqomah dan jangan goyah, jawab Gus Ikdam sambil tersenyum. Masjid Al-Mubarak kembali tenang, dan para jamaah semakin menghargai keteguhan Maria. Mereka kini melihatnya sebagai sosok yang kuat dan pantang menyerah dalam mempertahankan imannya. Maria pun merasa lebih damai, dan kini ia tidak lagi merasa takut pada ancaman maupun cemoohan. Ia menyadari bahwa iman yang kuat akan selalu diuji, namun ia siap menghadapi semuanya dengan keyakinan penuh kepada Allah SWT. Berdakwah dengan keteguhan iman. Setelah semua cobaan itu berlalu, kehidupan Maria perlahan kembali normal. Ia semakin giat memperdalam ilmu agama, mengikuti kajian, dan mendampingi Gus Ikdam dalam berbagai kegiatan dakwah.
Jamaah Masjid Al-Mubarak ini mengenal Maria sebagai sosok yang sabar dan tegar, walau sering menjadi sorotan publik. Suatu hari, Gus Ikdam mengajak Maria untuk ikut berdakwah di sebuah desa terpencil. Desa itu dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Gus Ikdam ingin menyampaikan pentingnya kerukunan dan persaudaraan dalam keberagaman. Maria, kamu ikut ya. Kita ajarkan bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang dan kedamaian, ujar Gus Ikdam. Maria mengangguk antusias. Baik, Kiai, saya siap. Sesampainya di desa itu, Gus Ikdam dan rombongan disambut oleh Pak Lurah dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka merasa senang dengan kehadiran Gus Ikdam yang dikenal bijak dan karismatik. Namun, di tengah keramahan itu, ada beberapa warga yang memandang sinis ke arah Maria. Kiai, apakah benar dia ini dulunya pendeta? Tanya seorang pemuda dengan nada ragu. Gus Ikdam tersenyum. Benar, tapi sekarang dia saudara kita seiman. Allah telah memberikan hidayah kepadanya. Maria tersenyum ramah dan menyapa mereka dengan sopan. Namun, sebagian warga tetap merasa canggung dan menjaga jarak. Melihat hal itu, Gus Ikdam memutuskan untuk berbicara langsung kepada mereka dalam forum pengajian. Saudara-saudara sekalian, kata Gus Ikdam dengan suara lembut tapi tegas. Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan kepada siapapun. Justru kita diperintahkan untuk mengajak dengan hikmah dan kasih sayang. Saudari Maria adalah contoh bagaimana hidayah Allah bisa datang pada siapa saja. Jangan memandangnya dengan curiga, tapi sambutlah dengan persaudaraan. Maria pun diberikan kesempatan berbicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, saya hanya seorang hamba Allah yang mencari kebenaran. Dulu saya memang berbeda keyakinan, tapi kini hati saya menemukan kedamaian dalam Islam. Saya mohon diterima sebagai saudara, tanpa ada kebencian atau prasangka. Mendengar kejujuran itu, suasana pengajian menjadi haru. Beberapa warga yang awalnya ragu mulai tersenyum dan mendekat. Salah satu tokoh agama desa itu, Kiai Masikur, mengangguk sambil meneteskan air mata. Subhanallah, memang hidayah Allah itu luar biasa. Kita harus mendukung dan membimbing saudari kita ini agar semakin kokoh dalam imannya, kata Kiai Masikur. Setelah pengajian selesai, Maria merasa lega karena akhirnya diterima dengan tulus oleh warga desa itu. Banyak ibu-ibu yang mendekatinya, menanyakan kisah hijrahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka mengagumi keteguhan hatinya dan mendoakan agar Maria selalu dalam lindungan Allah. Di perjalanan pulang, Gus Ikdam berkata, kamu tahu, Maria, ujian akan selalu ada, tapi ingat, orang yang teguh imannya tidak akan mudah goyah oleh cercaan atau ujian dari manusia. Maria mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, Kiai. Saya akan selalu ingat pesan itu. Sesampainya di Masjid Al-Mubarak, para jamaah menyambut dengan antusias. Mereka mendengar cerita dari para santri yang ikut berdakwah, dan semua kagum dengan keberanian Maria. Subhanallah, Maria, kamu sungguh menginspirasi kami semua, kata Bu Rahmas sambil memeluknya. Malam itu, Maria duduk di serambi masjid sambil membaca Al-Quran. Hatinya terasa damai dan tenang. Ia menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai, tapi ia yakin bahwa selama Allah bersamanya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Di kejauhan, Gus Ikdam memperhatikan Maria sambil tersenyum bangga. Ia tahu bahwa Maria telah menjadi bagian dari perjuangan dakwahnya, dan kehadirannya membawa hikmah besar bagi para jamaah. Cahaya Islam dalam jiwa Maria. Waktu terus berlalu, dan Maria semakin dikenal sebagai sosok muslimah yang teguh dan penuh semangat dalam berdakwah. Keputusannya untuk memeluk Islam semakin mantap seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan dari Gus Ikdam serta para jamaah Masjid Al-Mubarak. Pada suatu malam pengajian besar di Masjid Al-Mubarak, Gus Ikdam mengadakan acara bertema, Hijrah dalam Hidup dan Hati, yang dihadiri ratusan jamaah dari berbagai daerah. Gus Ikdam meminta Maria memberikan kesaksian mengenai perjalanan hijrahnya sebagai inspirasi bagi semua. Dengan tenang, Maria naik ke panggung dan memegang mikrofon. Wajahnya sedikit gugup, tapi senyuman Gus Ikdam dari kejauhan membuatnya lebih percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapa Maria dengan lembut. Jamaah serempak menjawab salamnya. Saya dulu adalah seorang pendeta. Hidup saya dipenuhi dengan pelayanan dan pengabdian pada gereja. Namun, ada rasa hampa yang selalu menghantui hati saya, seolah ada sesuatu yang belum saya temukan. Sampai akhirnya, Allah mempertemukan saya dengan Gus Ikdam.
Dari sanalah saya mengenal Islam lebih dalam. Ia terdiam sejenak, menahan haru. Ternyata, Islam bukan hanya tentang ritual, tapi tentang kedamaian hati dan kasih sayang pada sesama. Saya belajar bahwa Islam mengajarkan cinta, bukan kebencian. Semua itu membuka hati saya dan meyakinkan saya bahwa inilah jalan hidup yang benar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak mudah meninggalkan masa lalu, apalagi ketika banyak pihak menghakimi dan menyalahkan. Tapi saya sadar, bahwa dalam perjuangan ini, Allah selalu bersama saya. Dukungan dari Gus Ikdam dan jamaah membuat saya kuat menghadapi segalanya. Jamaah terharu mendengar kisahnya. Beberapa bahkan menangis mendengar betapa sulitnya perjalanan hijrah Maria. Ketika selesai berbicara, Maria menunduk sambil menyeka air matanya. Gus Ikdam lalu naik ke panggung, menepuk pundak Maria dengan penuh kasih sayang. Saudara-saudaraku, kita baru saja mendengar kisah luar biasa tentang perjuangan menuju kebenaran. Hidayah itu datang dari Allah, dan kita sebagai umat Islam wajib menyambut siapapun yang mendapatkannya dengan cinta dan keikhlasan. Pengajian malam itu begitu menggetarkan hati banyak orang. Setelah acara selesai, Maria dikerumuni jamaah yang mengucapkan selamat dan mendoakannya agar tetap istiqomah. Beberapa jamaah perempuan bahkan memeluknya dengan penuh haru. Di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba Pastor Lukas datang menghampiri Gus Ikdam dan Maria. Semua jamaah terdiam, penasaran dengan kedatangannya. Pastor Lukas tersenyum lembut dan menyalami Gus Ikdam. Saya datang bukan untuk mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sudah menerima keputusan Maria. Jika ini membuatnya bahagia, saya pun merelakannya, ujarnya dengan suara tulus. Maria terharu dan menghampiri Pastor Lukas. Terima kasih, Pastor. Saya sangat menghargai pengertian Anda. Pastor Lukas mengangguk. Hidup adalah pilihan, Maria. Saya akan selalu mendoakanmu, semoga bahagia dengan keyakinan barumu. Gus Ikdam juga menyambut baik kehadiran Pastor Lukas. Terima kasih sudah datang, Pastor. Semoga Allah memberi hidayah dan kedamaian pada kita semua. Pastor Lukas tersenyum samar sebelum berpamitan, meninggalkan suasana haru di masjid. Malam itu, Maria merasa beban di hatinya terangkat sepenuhnya. Ia merasa bebas dari rasa bersalah dan yakin bahwa pilihannya sudah tepat. Dengan hati yang mantap, ia bertekad untuk terus belajar dan berdakwah, menyebarkan kebaikan dan cinta seperti yang diajarkan Islam. Di sudut masjid, Gus Ikdam duduk termenung sambil memanjatkan doa syukur. Perjalanan panjang Maria penuh ujian, tapi semua itu membuktikan bahwa hidayah Allah mampu mengubah hati siapapun yang ikhlas mencarinya. Semua cobaan dan fitnah yang pernah menghampiri kini berubah menjadi hikmah. Maria kini berdiri tegak sebagai muslimah yang kuat, berjuang menyebarkan kebaikan bersama Gus Ikdam dan jamaah Al-Mubarak.